kita lihat, sehingga dengan diskusi juga dengan para pemain, saya diskusi juga sama para pemain loh, bahwa pilihannya ini ya mereka. Yes, mantap! Tepat pagi ini, teka-teki siapa pelatih Timnas Indonesia Senior akhirnya terungkap sudah. Publik akhirnya bisa tidur nyenyak. Yes, mantap! Tepat pagi ini, teka-teki siapa pelatih Timnas Indonesia Senior akhirnya terungkap sudah. Publik akhirnya bisa tidur nyenyak. Tuntutan supporter akhirnya dipenuhi Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Timnas Indonesia akan main lagi hari Minggu. Skuad Garuda akan menghadapi Oman dan pemenangnya akan otomatis ke Piala Dunia. Tak mau kehilangan kesempatan kedua ini, PSSI gerak cepat tunjuk mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong kembali melatih skuad Garuda. FIFA Matchday bulan Maret jadi debut Shin Tae-yong latih Timnas Indonesia. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Selain kabar gembira tadi, Mimin juga beri kabar yang tak kalah gembiranya. Kabar gembira ini datang dari skuad asuhan Indra Syafri yang sebentar lagi akan melangsungkan pertandingan FIFA Matchday bulan November. Mari kita simak teman-teman. Seramnya skuad Mali jelang lawan Timnas U22 Indonesia dari Manchester United sampai Leverkusen. Timnas Indonesia U22 tengah memasuki fase krusial jelang SEA Games 2025. Duel uji coba melawan Mali U22 akan menjadi barometer terakhir skuad Garuda Muda sebelum terbang ke Thailand. Pertandingan yang digelar 2 kali di Stadion Pakansari ini diprediksi syarat tensi, terutama karena Indonesia akan kembali mengandalkan duet pamungkas Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Berikut ini 3 faktanya. Fakta 1, skuad Mali U22 penuh pemain Eropa termasuk amunisi Manchester United. Timnas Mali U22 datang ke Indonesia dengan kekuatan terbaik, mengirim 20 pemain yang sebagian besar berkarir di Eropa. Nama paling mencuri perhatian tentu gelandang muda Manchester United U21, Seko Kone. Gelandang 19 tahun yang sedang naik daun ini disebut Transfermarkt baru tampil 1 kali di musim ini. Tetapi kualitasnya tetap mendapat sorotan karena dianggap punya gaya progresif yang bisa membelah lini tengah lawan. Selain Kone, perhatian juga tertuju pada Issa Traore, bek muda Bayer Leverkusen yang baru berusia 17 tahun. Traore bahkan belum bisa menandatangani kontrak profesional karena masih di bawah umur. Baru ketika ia menginjak usia 18 tahun, pada 14 November, pintu menuju kontrak resmi dibuka dan ia dijadwalkan bergabung penuh per 1 Januari 2026. Kehadiran duo Eropa ini membuat Mali datang bukan sekedar peserta, melainkan lawan yang siap menguji habis daya jelajah Timnas Indonesia U22. Fakta 2, duet Ivar Jenner dan Rafael Struijk kembali modal emosional jelang SEA Games. Setelah cukup lama tidak bermain bersama, Ivar Jenner dan Rafael Struijk akhirnya kembali berkolaborasi. Keduanya dikenal sebagai pasangan yang mampu mengangkat ritme permainan Timnas Indonesia baik di U23 maupun tim senior. Publik masih mengingat bagaimana kerjasama mereka menghadirkan momen magis di perempat final Piala Asia U23 2024. Di laga kontra Korea Selatan U22 kala itu, umpan panjang Ivar Jenner disambar Rafael Struijk menjadi gol penting. Bahkan dalam adu penalti, kehadiran Rafael Struijk lagi-lagi menjadi faktor yang membantu Indonesia menyingkirkan salah satu raksasa Asia tersebut. Kini kolaborasi itu kembali menjadi harapan. Jika tampil apik melawan Mali, mental seluruh skuad Indonesia dipastikan terangkat sebelum bersaing di grup C SEA Games 2025 yang berisi Myanmar, Filipina, dan Singapura.
Fakta 3. Uji coba ganda jadi senjata PSSI setelah Bahrain mundur. Awalnya, Indonesia dijadwalkan menghadapi dua tim sekaligus, Mali U22 dan Bahrain U22. Namun rencana itu berubah setelah Bahrain menarik diri dari agenda uji coba bulan ini. PSSI kemudian memutuskan tetap menjalankan persiapan dengan menghadapi Mali sebanyak 2 kali. Keputusan ini diyakini memberi keuntungan tersendiri karena pelatih punya kesempatan lebih besar mengukur konsistensi tim dalam 2 pertandingan berdekatan. Laga pertama digelar Sabtu 15 November 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat, lalu dilanjutkan pertemuan kedua pada Selasa 18 November 2025. 2 pertandingan ini bisa menjadi laboratorium taktis penting, terutama untuk menilai kesiapan pemain abroad seperti Mauro Zylstra, Ivar Jenner, dan tentu saja Rafael Struijk. Nah, sebelum lanjut mendengarkan berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia, juara SEA Games 2025 harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi ini menunjukkan betapa seriusnya persiapan Timnas Indonesia U22 jelang SEA Games 2025. Keputusan menghadapi Mali U22 2 kali adalah langkah yang tepat karena level permainan Mali berada di atas rata-rata tim Asia Tenggara. Justru inilah jenis ujian yang dibutuhkan Indonesia untuk mengetahui titik lemah sebelum turun ke turnamen resmi. Kembalinya duet Ivar Jenner dan Rafael Struijk juga memberi nuansa optimistis. Keduanya sudah terbukti mampu mengangkat kualitas permainan tim bukan hanya secara teknis tetapi juga secara emosional. Kolaborasi mereka sering menjadi pemicu momentum positif dan jika kembali klik di 2 uji coba nanti, Indonesia punya modal sangat kuat. Kekuatan Mali yang dipenuhi pemain Eropa seharusnya tidak membuat gentar. Justru ini kesempatan bagi Indonesia untuk mengukur apakah para pemain abroad dan pemain lokal bisa menyamai intensitas lawan yang lebih fisikal dan cepat. Jika Indonesia mampu memberi perlawanan sengit, bahkan mungkin meraih hasil positif, mental skuad akan naik drastis jelang SEA Games. Pada akhirnya, 2 laga ini bukan sekedar pertandingan uji coba, melainkan cermin kesiapan, pembentuk karakter, dan penguat rasa percaya diri. Yang terpenting adalah bagaimana tim belajar, beradaptasi, dan menunjukkan bahwa mereka siap bersaing dan bukan sekedar peserta di level Asia Tenggara. Tetap percaya bahwa setiap langkah kecil hari ini sedang membangun sesuatu yang besar untuk esok hari. Timnas Indonesia U22 juga memulai dari proses yang sama, latihan berat, evaluasi, dan keberanian menghadapi lawan yang lebih kuat. Semua itu adalah fondasi menuju pencapaian yang lebih tinggi. Kalau mereka berani menghadapi tantangan sebesar Mali U22 demi perkembangan, kamu pun bisa menghadapi tantanganmu sendiri. Jangan takut untuk mencoba, jatuh, lalu bangkit lagi. Keberhasilan tidak hadir dalam sekejap, tapi datang pada mereka yang konsisten, sabar, dan tidak berhenti bergerak maju. Mari kita lanjut teman-teman. Perjalananmu masih panjang, dan peluang besar sudah menunggu di depan. Kamu pasti bisa. Kapade semakin dekat. Sebelumnya diberitakan. Rumor kedatangan Timur Kapade sebagai pelatih baru Timnas Indonesia makin liar berhembus setelah PSSI disebut sudah menjalin komunikasi daring dengannya. Meski begitu, prosesnya belum masuk tahap penawaran resmi. Berikut ini 3 faktanya. 1. Kontak virtual dari PSSI baru sekadar obrolan awal. Isu pergantian pelatih Timnas Indonesia memanas ketika nama Timur Kapade mencuat sebagai kandidat utama. Di tengah spekulasi yang berkembang, pemerhati sepak bola nasional Effendi Ghazali membeberkan bahwa PSSI memang sudah menghubungi Kapade, tetapi komunikasi tersebut belum masuk tahap serius. Effendi yang baru saja bertemu langsung dengan Kapade di Uzbekistan menegaskan bahwa PSSI hanya membuka komunikasi lewat Zoom.
tidak ada pembahasan mendalam atau tawaran pekerjaan. Ia menuturkan Kapade sendiri mengaku belum pernah bertemu langsung dengan pihak PSSI. Kapade bilang belum dikontak bertemu langsung oleh PSSI. Hanya ada Zoom malam itu saja, ujar Effendi saat berbicara dalam sebuah diskusi sepak bola di Jakarta. Menurut Effendi, percakapan itu murni komunikasi awal. Tidak ada pembahasan kontrak, target, atau rencana teknis. Fakta ini sekaligus membantah rumor bahwa Kapade sudah selangkah lagi menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia. 2. Agenda ke Indonesia, liburan bukan negosiasi. Fakta berikutnya tak kalah menarik. Effendi menyebut Kapade akan datang ke Indonesia dalam waktu dekat. Namun, ia memastikan kedatangan itu tidak terkait proses rekrutmen sebagai pelatih Timnas Indonesia. Kapade menurut Effendi hanya ingin berlibur. Mungkin minggu depan dia akan ke Indonesia untuk melihat tentang sepak bola Indonesia sama mau berlibur. Entah ke Bali atau ke Lombok, itu benar-benar berlibur saja, kata Effendi. Ia menegaskan tidak ada agenda rapat atau pembicaraan resmi yang dijadwalkan dengan PSSI selama kunjungan tersebut. Bahkan, rencana liburan itu disebut sudah ada jauh sebelum isu Kapade menjadi calon pelatih Garuda mencuat. Artinya, kedatangannya ke Indonesia bukan sinyal negosiasi jalur belakang atau gerakan diam-diam dari federasi. 3. Ingin rasakan atmosfer Liga 1 secara langsung. Meski kunjungannya berstatus liburan, Kapade tetap menunjukkan ketertarikan terhadap sepak bola Indonesia. Effendi menyebut pelatih berusia 44 tahun itu ingin merasakan atmosfer Liga 1 secara langsung sebagai bagian dari kunjungannya. Tapi dia juga mau merasakan atmosfer sepak bola Indonesia kalau bisa nonton Liga 1 kali waktu bicara di situ. Tapi nggak akan tabrakan dengan ini timnas senior, ujar Effendi. Keinginan Kapade menonton langsung kompetisi domestik menambah bumbu spekulasi, meski Effendi menegaskan tidak ada hubungannya dengan posisi pelatih. Namun bagi publik, fakta ini cukup membuat penasaran. Ketertarikan terbuka, kunjungan ke Indonesia, dan reputasinya sebagai mantan pelatih Uzbekistan U23 membuat rumor makin sulit diredam. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bagaimana dinamika pencarian pelatih Timnas Indonesia kembali memasuki fase penuh spekulasi. Di satu sisi, publik haus kepastian setelah performa Garuda membutuhkan sentuhan baru. Di sisi lain, PSSI tampak masih berada pada tahap penjajahan awal, bukan negosiasi serius. Kontak virtual lewat Zoom jelas belum cukup menggambarkan adanya kesepakatan atau rencana besar. Kedatangan Kapade ke Indonesia juga menjadi pisau bermata dua. Walau disebut murni untuk berlibur, publik tentu sulit menelannya begitu saja karena momentum kunjungan itu bertepatan dengan derasnya rumor terkait posisi pelatih timnas. Ketertarikan Kapade terhadap atmosfer Liga 1 pun menambah kesan bahwa ia benar-benar ingin mengenal sepak bola Indonesia, entah sebagai calon pelatih atau sebatas pengamat. Pada akhirnya, situasi ini menggambarkan betapa proses seleksi pelatih timnas selalu menjadi ruang spekulasi besar. Transparansi menjadi kunci agar dinamika seperti ini tidak terus memicu kebingungan. Jika memang PSSI baru di tahap penjajahan, menyampaikan itu secara terbuka justru akan meredakan kegaduhan. Sementara bagi Kapade, minatnya layak diapresiasi, tetapi keputusan final tentu harus mempertimbangkan banyak aspek, mulai dari rekam jejak, filosofi permainan, hingga kompatibilitas dengan kondisi sepak bola Indonesia saat ini. Situasi penuh spekulasi seperti ini sebenarnya bisa menjadi pengingat bahwa sepak bola Indonesia terus bergerak, terus berkembang, dan selalu menarik perhatian banyak pihak di luar negeri. Ketertarikan pelatih seperti Kapade menunjukkan bahwa potensi Garuda semakin diakui, dan itu adalah tanda positif bagi masa depan. Buat para pendukung dan pencinta timnas, tetaplah optimis. Setiap proses besar memang tidak selalu terlihat mulus di permukaan, tetapi langkah kecil pun seperti komunikasi awal pun bisa menjadi awal perubahan besar. Percayalah bahwa perkembangan sepak bola tidak dibangun dalam semalam, melainkan dari konsistensi, kesabaran, dan dukungan yang tidak pernah padam.
Untuk para pemain dan insan sepak bola nasional, jadikan situasi ini sebagai penyemangat. Minat dari figur internasional adalah bukti bahwa kerja keras kalian dilihat dan diapresiasi. Teruslah berlatih, tumbuh dan menjaga profesionalisme. Siapapun pelatih yang datang nantinya, fondasi yang kuat ada di tangan kalian sendiri. Ingatan terpenting, perubahan itu dimulai dari keyakinan. Selama Indonesia menjaga semangat dan percaya pada proses, mimpi tampil bersinar di panggung dunia bukan sekedar angan, melainkan tujuan yang semakin dekat. Terus maju Garuda! Indra Syafri siap loncat ke timnas senior. Sebelumnya diberitakan, kursi pelatih timnas Indonesia senior kembali kosong setelah PSSI mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert. Di saat yang sama, nama Indra Syafri mendadak kembali mencuat, terutama karena kiprahnya yang berpotensi membawa timnas Indonesia U22 meraih medali emas SEA Games 2025. Lalu, benarkah jika raih emas, ia layak naik kelas? Berikut ini 3 faktanya. Fakta 1. Rekam jejak keemasan Indra Syafri yang sulit dibantah. Potensi timnas Indonesia U22 meraih medali emas SEA Games 2025 terbuka sangat lebar. Meski turnamen berlangsung di Thailand, skuad Garuda Muda tampil percaya diri karena ditangani sosok pelatih yang sudah kenyam pengalaman di level usia muda. Indra Syafri membuktikan kapasitasnya sejak 2019 saat membawa timnas Indonesia U22 menjuarai Piala AFF U22 dan menembus final SEA Games tahun yang sama. 4 tahun kemudian, pada SEA Games 2023, ia sekali lagi mengukir sejarah setelah mempersembahkan medali emas untuk Indonesia. Catatan ini membuat publik kembali meliriknya sebagai kandidat ideal untuk menahkodai timnas senior. Dalam salah satu pernyataannya, setelah lolos ke final SEA Games 2019, ia bahkan mengatakan, "Saya siap jika ditunjuk menjadi pelatih timnas senior." Ungkapan itu terasa relevan kembali hari ini ketika kursi pelatih utama kembali tak berpenghuni. Fakta 2, situasi mirip 2019 terulang. Pelatih senior kosong, SEA Games di depan mata. Menariknya, apa yang terjadi jelang SEA Games 2025 ternyata hampir identik dengan kondisi pada 2019. Kala itu, posisi pelatih timnas senior kosong setelah PSSI menghentikan kerjasama dengan Simon McManamy. Kali ini, PSSI kembali mengambil langkah serupa dengan melepas Patrick Kluivert pada 16 Oktober 2025. Kekosongan kursi pelatih senior di momen krusial menjelang turnamen besar membuat sorotan publik otomatis tertuju pada sosok yang sedang bekerja dalam sistem, memahami kultur pemain, dan memiliki rekam jejak keberhasilan. Nama Indra Syafri pun muncul sebagai kandidat natural untuk mengisi kekosongan itu. Situasi ini semakin mendorong diskusi apakah momentum tersebut dapat menjadi pintu baginya untuk naik kelas. Fakta 3, dorongan dari tokoh dan mantan pemain, saatnya pelatih lokal. Tak hanya prestasi, dukungan moral dari figur sepak bola nasional juga semakin menguatkan isu ini. Mantan striker timnas Indonesia, Christian Gonzalez secara terbuka dorong PSSI agar memberi kesempatan kepada pelatih lokal untuk memimpin skuad senior. Menurutnya, kualitas pemain Indonesia saat ini sudah ideal untuk ditangani oleh juru taktik dari dalam negeri. Dengan materi pemain sekarang, kenapa tidak coba pelatih lokal? Bisa siapapun, ujar Gonzalez dalam kanal YouTube JMTV. Ia menambahkan bahwa kendala bahasa seharusnya bukan masalah besar karena banyak pelatih asing di Liga 1 juga tetap menggunakan bahasa Inggris. Dukungan ini membuat peluang pelatih lokal, termasuk Indra Syafri, tampak semakin realistis menjelang keputusan PSSI yang dijadwalkan diumumkan pada Januari 2026. Lebih lanjut, situasi ini memperlihatkan betapa dinamika sepak bola Indonesia selalu bergerak cepat, terutama ketika menyangkut posisi pelatih timnas senior.
Kekosongan kursi pelatih di saat penting seperti menjelang SEA Games memang menciptakan tekanan tersendiri, namun sekaligus membuka peluang bagi figur seperti Indra Syafri yang sudah berada di dalam ekosistem dan memahami betul karakter pemain Indonesia. Dengan rekam jejak emas, pengalaman panjang, serta kedekatannya dengan generasi muda yang nantinya akan mengisi skuad senior, wajar jika publik mulai menaruh harapan baru kepadanya. Di sisi lain, dorongan dari mantan pemain seperti Christian Gonzalez juga menegaskan bahwa kepercayaan terhadap pelatih lokal seharusnya tidak lagi diragukan. Indonesia memiliki banyak pelatih yang puluhan tahun berkarya di kompetisi domestik dan internasional. Memberi kesempatan kepada mereka bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal kepercayaan bangsa dalam memaksimalkan potensi sendiri. Meski begitu, keputusan PSSI nanti tetap harus mempertimbangkan aspek pengalaman, visi jangka panjang, serta kecocokan gaya bermain agar timnas tidak hanya sukses sesaat, tetapi juga konsisten naik level di kompetisi Asia. Jika PSSI memilih Indra Syafri, itu akan menjadi langkah berani sekaligus simbol perubahan. Jika tidak, maka pilihan selanjutnya pun harus mampu menjawab tantangan besar, membangun identitas permainan, dan membawa timnas menuju prestasi yang semakin konkret. Apapun dinamika yang terjadi di sekitar timnas Indonesia saat ini, satu hal yang pasti, setiap perubahan selalu membawa peluang baru. Ketika posisi pelatih belum terisi dan berbagai nama bermunculan, itu bukan tanda ketidakpastian, tetapi bukti bahwa Indonesia memiliki banyak sosok yang siap berjuang membawa Garuda terbang lebih tinggi. Momentum seperti ini justru menjadi ruang bagi semua pihak untuk kembali menata harapan dan memperkuat keyakinan bahwa sepak bola Indonesia terus bergerak ke arah yang lebih baik. Bagi para pemain, pelatih, dan pendukung, inilah saatnya menjaga fokus, menjaga semangat, dan percaya bahwa kerja keras takkan pernah mengkhianati hasil. Setiap era dalam sepak bola selalu dimulai dari keberanian untuk mengambil langkah baru. Jika timnas mampu memanfaatkan energi positif ini, bukan tidak mungkin prestasi besar akan lahir dari situasi yang awalnya tampak penuh ketegangan. Teruslah percaya, teruslah mendukung, karena Garuda selalu menemukan cara untuk bangkit. Timnas U17 bikin sejarah di Piala Dunia, tapi Nova Arianto beri peringatan keras sebelumnya diberitakan. Timnas Indonesia U17 menutup perjalanan mereka di Piala Dunia U17 2025 dengan torehan bersejarah meski harus tersingkir di fase grup. Garuda Asia mencatat kemenangan pertama Indonesia sepanjang keikutsertaan di turnamen ini. Namun pelatih Nova Arianto mengingatkan bahwa euforia tidak boleh menjadi penghalang untuk terus berkembang. Berikut ini 3 faktanya. Fakta 1, kemenangan perdana yang mengubah sejarah. Indonesia akhirnya memiliki momen berharga di panggung Piala Dunia U17. Pada laga terakhir Grup H, Putu Panji dan rekan-rekan menekuk Honduras U17 dengan skor 2-1. Hasil ini langsung tercatat sebagai kemenangan pertama timnas Indonesia dalam sejarah turnamen tersebut. Kemenangan itu sekaligus menjadi penutup manis setelah 2 laga sebelumnya berakhir pahit. Garuda Asia harus mengakui keunggulan Zambia dan Brasil. Meski hanya mengantongi 3 poin, perjuangan mereka di lapangan menuai apresiasi luas karena mampu menunjukkan mental bertarung di ajang tertinggi kelompok usia. Fakta 2, Nova Arianto tegaskan pemain jangan cepat puas. Setibanya di Indonesia, Nova Arianto tidak hanya menyambut pencapaian anak asuhnya dengan rasa syukur, tetapi juga mengingatkan mereka bahwa perjalanan karir masih sangat panjang. Menurutnya, bermain di Piala Dunia U17 adalah pengalaman yang tidak akan mereka dapatkan di kompetisi lain. Nova berkata, yang pasti kita bersyukur pemain bisa tampil di level teratas di sepak bola. Piala Dunia akan sangat berbeda dengan event-event lainnya. Ia menekankan agar para pemain tidak terbuai euforia kemenangan perdana, melainkan menjadikan ajang ini sebagai titik awal untuk berlatih lebih keras dan memperbaiki kekurangan yang terlihat selama kompetisi. Fakta 3, modal berharga menuju level senior. Di balik hasil yang belum memuaskan dari sisi klasemen, Nova memandang perjalanan ini sebagai fondasi penting bagi masa depan para pemain.
Ia berharap pengalaman melawan negara-negara besar bisa memperkaya proses menuju timnas senior. Saya minta pemain bisa banyak belajar dari Piala Dunia dan itu yang mereka bawa nanti sampai ke senior. Semoga pemain terus berkembang, ujar Nova. Pernyataan itu menggambarkan fokus utama sang pelatih yang melihat perkembangan jangka panjang lebih penting daripada pencapaian instan dalam satu turnamen. Lebih lanjut, situasi yang dialami timnas Indonesia U17 ini sebenarnya berada di titik yang menarik sekaligus krusial. Di satu sisi, kemenangan bersejarah di Piala Dunia U17 adalah pencapaian yang pantas dirayakan. Momen seperti ini bisa menjadi pemantik kepercayaan diri baik bagi pemain maupun publik sepak bola Indonesia. Namun, pesan Nova Arianto tentang jangan cepat puas justru menunjukkan kedewasaan yang harus dipelihara. Turnamen usia muda bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi tentang membentuk karakter, mental, dan pola pikir yang benar. Jika para pemain hanya berhenti pada kebanggaan karena mencatat sejarah, maka kesempatan emas untuk berkembang bisa hilang begitu saja. Sebaliknya, jika mereka menjadikan Piala Dunia sebagai kaca pembesar untuk melihat kekurangan, maka pengalaman inilah yang akan menjadi bekal paling penting untuk perjalanan menuju timnas senior. Nova memberi nada optimistis tetapi tetap realistis. Ini penting karena Indonesia sedang berada pada fase membangun generasi yang kuat dan konsisten. Tantangannya bukan lagi sekedar lolos ke turnamen besar, tetapi mencetak pemain yang mampu bertahan lama di level tertinggi. Dan perjalanan itu dimulai dari sikap tidak cepat puas yang saat ini berusaha ditanamkan oleh sang pelatih. Secara keseluruhan, Indonesia sedang bergerak ke arah yang benar. Namun, konsistensi, kontinuitas latihan, dan mental juang adalah kunci agar pencapaian ini bukan hanya jadi cerita sesaat, melainkan pondasi untuk prestasi yang lebih besar di masa depan. Timnas U17 bikin geger dunia sepak bola. Sebelumnya, diberitakan Garuda Asia ukir sejarah manis di Piala Dunia U17 Qatar. Ini 3 faktanya. Sebelumnya diberitakan, Timnas U17 Indonesia menutup perjalanan mereka di Piala Dunia U17 2025 dengan kemenangan bersejarah atas Honduras. Meski gagal lolos dari fase grup, skuad muda Garuda tetap dipuji karena menorehkan kemenangan pertama Indonesia sepanjang sejarah tampil di ajang Piala Dunia kelompok umur. Berikut ini 3 faktanya. Fakta 1. Kemenangan bersejarah yang mengubah narasi Garuda Asia. Timnas U17 Indonesia menutup laga terakhir grup H dengan cerita manis yang akan terus diingat. Kemenangan 2-1 atas Honduras di Aspire Zone Qatar bukan sekadar hasil akhir pertandingan, tetapi sebuah penanda bahwa generasi muda Indonesia mampu bersaing di panggung dunia. Setelah 2 kekalahan berat melawan Zambia dan Brasil, kemenangan ini menjadi cahaya yang membuat kekecewaan berubah menjadi kebanggaan. Anak asuh Nova Arianto menunjukkan mentalitas baru dalam pertandingan tersebut. Tekanan besar yang mereka hadapi sejak laga pertama tidak membuat mereka runtuh. Sebaliknya, mereka bermain lebih berani, lebih percaya diri, dan mampu menyelesaikan peluang krusial yang mengantar mereka meraih kemenangan pertama Indonesia di sejarah Piala Dunia kelompok umur. Sebuah pencapaian yang membuat publik sepak bola nasional tersenyum untuk pertama kalinya di turnamen ini. Fakta 2. Erick Thohir sambut pemain dengan bangga, tapi ingatkan jangan cepat puas. Setibanya di tanah air, Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung memberikan pesan tegas namun penuh kebanggaan kepada para pemain. Erick menyebut perjuangan dan kerja keras mereka layak diapresiasi meski langkah harus terhenti di fase grup. Ia menyampaikan selamat datang di tanah air untuk seluruh pemain, pelatih, dan ofisial Timnas U17 Indonesia yang baru selesai berjuang di Piala Dunia. Dalam sambutannya, Erick kembali menegaskan bahwa kemenangan atas Honduras bukan hal biasa. Ia berkata, ada sejarah yang tercipta, menang pertama di Piala Dunia. Kita tidak bisa melihat itu U17, U20 atau senior, tapi itu sejarah. Namun, ia juga mengingatkan agar para pemain tidak berpuas diri. Ia menekankan, jangan berpuas diri, kita fight lagi. Oke, kami dari pemerintah PSSI juga tentu bangga. Pesan sederhana tetapi syarat arah bagi generasi muda yang sedang tumbuh untuk tidak berhenti berkembang.
Fakta 3. Gagal lolos ke babak gugur tetapi pulang dengan kepala tegak. Meski mencatat kemenangan penting, Garuda Asia tetap gagal melaju ke babak 32 besar. Hasil pertandingan di grup lain membuat peluang Indonesia tertutup. Laga Paraguay versus Irlandia yang berakhir 0-0 serta kemenangan Mali atas Arab Saudi menjadi penentu akhirnya perjalanan timnas U17 Indonesia. Dengan 3 poin dari 1 kemenangan, Indonesia harus puas berada di peringkat 3, tetapi tidak cukup untuk masuk ke jajaran tim peringkat ketiga terbaik. Namun, kegagalan ini tidak menghapus pencapaian besar yang sudah ditorehkan. Untuk pertama kalinya, Indonesia merasakan kemenangan di turnamen sepak bola level Piala Dunia. Para pemain juga mendapat dukungan langsung dari tokoh penting seperti Menteri Hukum Supratman Andi Aktas yang ikut menyambut di tanah air, sebuah bentuk penghargaan atas perjuangan mereka di Qatar. Lebih lanjut, situasi yang dialami timnas U17 Indonesia di Piala Dunia tahun ini sebenarnya menunjukkan dua wajah yang sama kuatnya. Di satu sisi, ada kegagalan untuk lolos dari fase grup dan tentu saja rasa pahit yang menyertainya. Namun di sisi lain, ada sebuah fondasi penting yang sedang dibangun. Kemenangan atas Honduras bukan hanya skor kemenangan, tetapi simbol bahwa kualitas pemain muda Indonesia tidak lagi sekadar peserta pelengkap di turnamen sekelas Piala Dunia. Mereka mampu menciptakan momentum yang selama ini hanya menjadi angan. Kehadiran Erick Thohir dan jajaran PSSI yang menyambut langsung para pemain memperlihatkan bahwa upaya mereka benar-benar dihargai. Pesan Erick agar jangan cepat puas justru menjadi titik kunci. Keberhasilan di level ini harusnya menjadi pemicu agar para pemain terus berkembang, bukan menjadi pencapaian puncak yang cepat dilupakan. Generasi ini punya potensi besar, tetapi tanpa kerja keras berkelanjutan, mereka bisa terjebak pada euforia yang singkat. Momentum sudah mereka dapatkan, dan sekarang semuanya bergantung pada bagaimana mereka menumbuhkan konsistensi yang lebih kuat di masa depan. Perjalanan timnas U17 Indonesia di Piala Dunia mungkin belum berakhir seperti yang diimpikan banyak orang, tetapi justru dari sinilah kekuatan baru bisa tumbuh. Setiap kemenangan besar selalu lahir dari proses panjang yang dipenuhi jatuh bangun, dan kalian sudah membuktikan bahwa generasi muda Indonesia mampu menembus batas yang sebelumnya tak pernah tersentuh.